warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Anita Mirawati MKEP. Saya adalah dosen tetap di program studi D3 Keperawatan Solo, Poltekkes Kemenkes Padang. Saat ini, saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan perkuliahan yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, keperawatan kritis, yaitu mata ajar perawatan gawat darurat. Mata ajar ini merupakan mata kuliah klinik wajib untuk mahasiswa D3 keperawatan. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa D3 keperawatan semester 4 dengan kode mata ajar WAT 53124 yang berbobot 2 SKS praktik. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi yang di dalamnya juga sudah termasuk praktikum laboratorium, 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Dalam UAS akan ada evaluasi teori dan praktikum dalam ujian OSCA. CPL Prodi yang dibebankan kepada MK ini ada 3 CPL, yaitu CPL 3, 4, dan 5, yang semua sudah terkuang dalam RPS. Di mana CPL ini mengharapkan mahasiswa yang pertama mampu menerapkan konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan secara komprehensif sesuai dengan kode etik keperawatan. Yang kedua, mampu melakukan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan kepada individu, warga, dan kelompok sesuai kode etik dan standar profesi keperawatan yang berlaku. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan pada situasi gawat darurat dan atau bencana sesuai kode etik profesi keperawatan. Sedangkan untuk CPMK-nya tertuang dalam 3 CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan gawat darurat, CPMK 2, mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan gawat darurat dan proses tindakan kegawat daruratan. Sedangkan CPMK 3, mahasiswa mampu mendemonstrasikan dasar-dasar pertolongan pertama gawat darurat pada sistem tubuh dan trauma. Mata kuliah ini akan menguraikan tentang konsep kegawat daruratan, penata laksanaan pasien gawat darurat, mencakup bantuan hidup dasar, bantuan hidup lanjut, juga akan dibahas tentang asuhan keperawatan yang lazim pada kasus kegawat daruratan yang mencakup semua sistem tubuh. Selain itu, praktek yang dirancang dalam pembelajaran ini digunakan untuk menyelesaikan capaian pembelajaran. Materi-materi yang diajarkan diantaranya adalah konsep keperawatan gawat darurat, konsep dan prinsip penata laksanaan bantuan hidup dasar, konsep asuhan perawatan gawat darurat, penilaian korban atau triase, prosedur tindakan kegawat daruratan, penerapan asuhan keperawatan gawat darurat dalam berbagai kasus. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang materi bantuan hidup dasar, di mana tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip penata laksanaan bantuan hidup dasar dan dapat melakukan tindakan BHD itu sendiri. Materi pembelajaran akan dipaparkan tentang konsep, prinsip, pelaksanaan bantuan hidup dasar pada tatanan rumah sakit dan mahasiswa mampu melakukan praktikum bantuan hidup dasar. Pada konsep bantuan hidup dasar, mahasiswa akan mendapatkan materi bagaimana tindakan bantuan hidup dasar pada pasien di rumah sakit yang mengalami henti nafas dan henti jantung sesuai dengan update
terbaru AHA 2025. Pada penyampaian materi ini, saya menggunakan 3 komponen prinsip pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIE. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS pada mahasiswa di awal kontrak pembelajaran. Interaction pada pembelajaran ini melibatkan komunikasi 2 arah mahasiswa dan dosen berupa diskusi, tanya jawab, pendampingan simulasi, dan pemecahan kasus bersama. Sedangkan untuk asesmen, saya menggunakan penilaian formatif untuk menilai proses, baik knowledge quiz, case study learning, baik individu dan kelompok. Selain itu juga melakukan penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Terakhir, penilaian sumatif yang tertuang dalam UTS, UAS, dan ujian OSCA. Referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini menggunakan buku, jurnal, dan referensi yang memiliki kebaruan seperti update AHA 2025, jurnal yang saya publikasikan tentang early warning system scoring, dan buku-buku keperawatan gawat darurat terbaru. Itu semua bertujuan agar mahasiswa mendapatkan update terkini dan tidak tertinggal informasi perkembangan ilmu keperawatan, khususnya keperawatan gawat darurat. Baiklah, berikut akan saya tampilkan video proses pembelajaran pada pertemuan 4 tentang bantuan hidup dasar. Assalamualaikum. Oke, udah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Ya, Ini kita pertemuan yang keempat ya. Kita akan membahas tentang bantuan hidup dasar ya. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang asuhan keperawatan pada kardiovaskular dan pernapasan. Praktek kita tentang aerobik dan ini lanjutannya ya, bagaimana kita melaksanakan atau melakukan BHD, bantuan hidup dasar, resusitasi jantung paru. Nah itu semua sama ya. Sudah dia dengar? Sudah dia pernah melihat? Sudah pernah lihat? Oke, sebelum kita mulai saya mau absen dulu ya, hadir semua ya. Oke, kalau ada semua kita mulai ya. Kelihatan ya semuanya ini ya. Ini ya. Nih, sudah ada yang tahu belum BHD ini apa? RJP ya, resusiden. Apa resusitasi jantung paru. Berarti nanti yang akan kita bahas di sini tujuannya adalah bagaimana nanti kita melakukan RJP yang benar kepada pasien dengan settingan rumah sakit dan memahami konsep-konsepnya ya. Sebelum kita melakukan berarti kita harus paham dulu nih nanti konsep-konsepnya seperti apa nih yang mau kita lakukan ini ya. Nah, jadi ini yang akan kita, kenapa tuh sangat penting BHD ini kita pelajari, karena kita mau mengejar tuh supaya otak kita tidak kekurangan oksigen ya. Karena ketika kondisinya henti nafas dan henti jantung, otomatis oksigen ke otak juga akan berkurang ya. Yang akan kita kejar itu adalah waktunya kurang dari 10 menit ya, supaya organ-organ vital itu tidak terganggu fungsinya. Karena kalau sudah kehilangan oksigen atau terjadi kerusakan pada organ penting itu irreversible ya, tidak bisa pulih kembali. Makanya kita harapkan dengan kita melakukan RJP yang benar, mungkin banyak tuh nyawa pasien yang bisa kita tolong ya. Nah, ini ada chain of survival-nya. Jadi chain of survival-nya inilah poin-poin yang akan kita pelajari pada hari ini ya, pada materi ini ya. Bagaimana ketika kita menemukan korban atau pasien yang mengalami henti nafas, henti jantung, bagaimana kita mengaktifkan untuk meminta bantuan ya. Karena beda settingan di rumah sakit akan memberikan perbedaan juga ketika kita berada di luar rumah sakit nanti. Terus RJP yang berkualitas tinggi atau high quality CPR, nah ini yang mau kita kejar nanti ya. Terus defibrilasi ya, AED-nya. Kalau di rumah sakit berarti penggunaan DC shock-nya ya, yang kita kenali. Bantuan hidup lanjutannya dan perawatan pasca pasien itu henti nafas dan henti jantung. Nah, untuk RJP ini kita biasanya terkiblatnya kepada American Heart Association ya, makanya nanti dia selalu update gitu
Yang sebelum 2025 ini ada yang 2020 ya. Secara pelaksanaannya sama ya, masih sama SOP pelaksanaan sama. Yang membedakannya adalah pelaksanaannya kalau di 2020 lebih kepada individu ya. Individu itu bisa melaksanakan sendiri bantuan hidup dasar atau FGP itu. Sementara kalau di 2025 yang kita harapkan adalah high performance, makanya ya kita akan lebih beralih kepada tim ya. Jadi kita melaksanakan itu bertim, karena kalau sendiri itu kadang sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Terus mengikuti algoritma yang kaku kalau paradigma lama. Sementara kalau paradigma yang baru itu akan mengikuti kondisi pasien ya. Pasiennya sepertinya butuh apa dulu. Makanya kita butuh tim untuk mengecek semua kondisi pasien ya. Kalau kita RJP saja ternyata kondisinya perdarahan hebat, nanti nggak terkejar juga. Makanya itu ya. Jadi dia akan keputusan yang diambil itu berdasarkan kondisi pasien. Terus ada kompresi buta kalau yang lama atau istilahnya feedbacknya seperti apa sih CPR itu ya. Jadi yang mau kita kejar itu nanti di CPR itu adalah bagaimana kita melakukan kompresinya, kedalamannya, kecepatannya, ketepatan dari titik poinnya ya. Jadi si perawat itu tidak hanya pelaksana CPR, tapi nanti menentukan juga ini pasien kita mau dibawa kemana ini kondisinya ya. Jadi seperti itu harapannya ya. Jadi pasien yang kita tolong itu bisa lebih maksimal hasilnya, kondisinya pun bisa kita optimalkan ya. Nah, ini dia ya tadi kenapa high performance resusitasi tim yang diharapkan ya. Jadi maksimalnya itu kita ada 4 orang harusnya tim kita. Ada yang kompresi, ada yang ventilasi nanti, ada yang navigasi untuk memantau untuk memantau kondisi hemodinamik si pasien ya. Terus ada yang operator atau AED-nya atau medikasi ya kalau misalnya kondisi itu hal tersebut dibutuhkan ya. Kalau nggak minimal kita kalau memang pasien itu hanya butuh RDP minimal kita berdua ya, ventilasi dan kompresi ya, sampai bantuan yang datang ya kan. Tadi nanti kita akan minta bantuan ya, bantuan tim. Nah, ini yang tadi ya, integrasi teknologi dan presisi, jadi nanti bisa dikoreksi ya, bagaimana sih kondisi atau yang kita laksanakan RJP ini sudah berkualitas atau belum ya. Nanti ada alat ukur ya, apakah kompresinya sudah, kedalamannya sudah benar, 4 cm ya, kecepatannya sudah mencukupi atau masih kurang ya. Nah, ini dia cara kita untuk melakukan RJP. Yang pertama itu apa? Danger ya. Danger itu berarti apa? Jika ada danger, respon, stop head, sirkulasi, airway, dan breathing. Kita bahas satu-satu ya. Nah, danger itu kita akan melihat respon dari, bukan respon ya, kita akan melihat ada nggak bahayanya. Jadi kalau ngomongin danger itu berarti yang kita ingat adalah 3A ya. 3A itu adalah amaziri, berarti kita sudah menggunakan APD atau APD. Yang kedua adalah aman lingkungan ya. Lingkungan itu tidak membahayakan penolong dan pasien. Yang ketiga adalah aman pasien ya. Aman pasien itu pasien kita letakkan di area yang datar dan keras ya. Nah, selanjutnya adalah respon ya. Respon ini yang tadi ya kita mengeceknya dengan aku ya. Aku itu apa? Alert. Alert itu berarti dia bisa spontan berinteraksi dengan kita. Nah, rata-rata kalau pasien yang sudah kondisinya tinakal dan mati jantung, kondisi alert ini sudah nggak ada ya. Nah, kita lanjut ke verbal. Kita panggil nih si pasiennya, Papa, buka matanya gitu kan ya. Setelah itu selanjutnya apa? Kalau dia tidak berespon, kita lanjutkan ke pain ya. Jadi kita akan lakukan pada area bahu ya. Nah, ditekuk, Pak, bangun, buka mata, Pak. Nah, kalau dia tidak berespon, baru kita lanjutkan ke tindakan selanjutnya, yaitu stop for heart ya. Jadi stop for heart itu adalah kita minta bantuan. Jadi kalau settingannya di rumah sakit, otomatis kita akan panggil Kodlu ya. Jadi kodlu ada pasien ARES atau ada pasien henti jantung di bed 1, tolong bawakan troli emergency ya. Jadi seperti itu supaya
kita tidak sendiri melakukannya, supaya bantuan itu datang ya. Nah, kalau pasiennya setelah kita lakukan posbu, kita ngapain ya? Jadi ada sirkulasi. Nanti kita sebagai perawat yang menemukan si pasien atau korbannya pertama, yang kita lakukan adalah mengecek nadi, karoti, dan tanda. 4, 5, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 20. Nah, setelah kita lakukan rescue breathing itu kita lakukan lagi pengecekan nadi dan pernafasannya. Nah, bisa saja nadinya sudah ada, nafasnya sudah ada. Nah, karena kita berada di rumah sakit, kita recovery posisinya nggak seperti waktu kita belajar di bencana ya. Kita nyiringkan pasiennya, tidak ya. Kalau settingannya rumah sakit, kita akan sesuaikan dengan kondisi pasien. Tadi masalah dia anti jantung dan anti nafas apa ya, apakah memang karena aritmia, nah misalnya takikardi, nah itu akan ditangani sesuai dengan algoritmanya ya. Nah itu di perawatan jantung nanti akan kita lanjutkan ya, nanti kita singgung di KGD sedikit ya, karena itu adalah aritmia yang mengancam ya. Nanti itu ada algoritmanya, apakah pasiennya mendapatkan obat-obatan, apakah dapat vasodilator, itu apa istilahnya obat-obatan yang bisa memacu jantungnya berdetak lebih baik ya itu, atau setidaknya kita akan lihat dulu ya, kita akan menjaga airway breathing sirkulasi sampai disability-nya itu terjaga ya. Minimal kita bisa pasangkan pasien itu oksigen tergantung kebutuhannya, apakah dia butuhnya sudah tidak bisa pakai nasal kanu lagi, pakai simple mask atau pakai NRM, RM nanti, atau bahkan dia harus dipasangkan imunisasi pakai ventilator. Nah itu disesuaikan kondisinya ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak lagi kita miring-miringkan pasiennya kalau untuk di rumah sakit. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang masih ragu, atau ada yang berdua coba dulu sebelum kita simulasi mandiri. Silahkan, ada yang berdua yang mau mencobakan? Siapa? Dari awal mungkin. Tambahan tentunya yang ada Harun, yang satu lagi Dafar. Oke, Dafar yang mau kasih boleh ya. Ya, ini misalnya contohnya ini ada pasien di bed 1 yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Apa yang menemukan model lain? Yang pertama itu lakukan 3 hari. Sebenarnya jika tidak ada update, minimal memakai telah melakukan jika telah melakukan mandiri. Yang kedua itu melakukan nama lingkungan jauh di tempat upayakan lingkungannya tidak mengganggu penolong sama pasien. Yang ketiga lakukan aman pasien, maka pasiennya berada di tempat yang harus ditempatkan data darurat Bu. Yang selanjutnya itu baru minta pertolongan Bu. Jika di rumah sakit biasanya melakukan tindakan potlu ada pasien ARES di ruangan Melati, kalau bawakan calling emergency. Jika sudah datang bantuan Bu, lakukan APP itu alat sama apa itu Kebaliknya. Jadi alat dan kartu gue cek respon dulu, ya cek respon. Jangan lupa cek respon dulu. Ketika kita sudah aman diri, aman lingkungan, aman pasien, kita cek respon dulu ya. Jangan-jangan tadi nanti elektroda pasiennya lepas karena pasiennya nggak sadar kan. Nah,
Jangan-jangan monitornya itu jadi PA, jadi ARES, ternyata pasiennya tuh pas satu alat rodanya ya. Maka itu pentingnya kita ngecek respon dulu. Kita cek respon dulu Bu, yaitu dengan memanggil pas buka matanya Pak, jika masih tidak respon, lakukan dengan rasanya atau bahunya Bu. Pak, bang buka matanya Pak, jika tidak ada lagi, jika tidak respon langsung melakukan itu cek nadi karotis tuh, Panggil bantuan. panggil Ya, jadi jangan lupa urutannya ya. Danger, aman diri, aman lingkungan, aman pasien, terus cek respon, search for help, ya call for help ya. Jadi panggil bantuan. panggil bantuan. Jika bantuan telah datang, lakukan sirkulasi. Ya, Sirkulasi itu tadi apa grup datang. Sambil bantuan datang, kita lakukan pengecekan. pengecekan dari karotis Bu, Ya. selama kurang lebih kurang dari 10 detik. 10 detiknya. Tangan satu lagi di dahi ya, itu sambil menghasilkan ya kan. Jadi supaya jangan nampaknya juga terbuka ya. Mata lihat ke dada dan sambil melihat adanya pergerakan dada dan adanya pernafasan menggunakan bukit hidung. Jika nadi tidak gelabah, Ini benar-benar tuh cek nadi. Kalau kayak gitu kan nggak terasa nadinya ya. Nah, nadi karotis oke, nadi nggak ada, nafas nggak ada. dada lakukan high quality CPR. CPR Bu. Apa aja tadi yang lain? High quality CPR itu apa aja? Kompresinya berapa? Kedalaman, kecepatan, terus apa lagi? Itu kan bunyi. Apalagi kalau selanjutnya kalau high quality CPR apalagi? Terus ini makan, terus ya, sama hindari area penempatannya di mana dapat di sternum di bagian bawah aku. tepat dua Di bagian bawah. jadi kita ngambilnya gini, tepat dua sternum bagian bawah ya. Dan untuk melakukan CPR upayakan bahu itu tegak dan tidak kata-kata. Kompresi selama 30 kali. Hitungannya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 5. Selanjutnya lakukan evaluasi. Dapat satu lagi di dahi ya. Tidak itu Matanya tetap ke dahi. ada. Jika ya itu ada 3 itu Bu, kemungkinan. Ya coba kamu cek itu yang kasih kasusnya nih. Nah, nadinya ada, nafasnya yang nggak ada, mau ngapain? Lakukan rescue breathing Bu. Ya, silakan coba gimana rescue breathing. Rescue breathing berapa apa yang kurang? 1 nafas itu lakukan rescue breathing selama 20 kali selama 2 menit dan 1 nafasnya itu 6 detik Bu. Ya, 1, 1, 2, 3, 4,
5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya itu melakukan evaluasi kembali Bu. Yang mata tetap melihat ke dada, jika napas teraba dan napas juga sudah ada Bu, lakukan kalau di rumah sakit itu lihat dulu kondisi pasien itu apa yang menyebabkan dia. Tergantung nanti. Tergantung apa yang Iya, tergantung kondisi pasien. Ya. Oke, terima kasih untuk Dava dan Alun. Kita kasih upload dulu ya. Oke. Silakan duduk kembali ya di tempatnya. Nah, sampai di sini kita sudah teorinya sudah, simulasinya sudah. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sudah bisa nanti berpraktek mandiri masing-masingnya ya. Jadi jadi nanti silakan minimal berpasangan ya, berdua dipraktekkan simulasi RKP-nya ya, bergantian nantinya yang satu kompresi, yang satunya lagi ventilasi ya. Jadi tadi sudah paham ya bagaimana high quality TPR udah ya, gimana titik kompresi ya, apa yang dilakukan ketika nadi sudah ada, napas sudah ada ya, settingannya di area rumah sakit ya. Berharap nanti pada saat simulasi mandiri sudah bisa melaksanakan semuanya, dan pada saat ujiannya nanti juga bisa ya. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan memulai topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.